Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas rangkaian ya. Rangkaian ini terdiri dari rangkaian utamanya yaitu di sini R, kemudian kapasitor, pas button, kapasitor, kemudian kristal. Untuk ini sebagai rangkaian preset, dan yang dua ini untuk rangkaian eksternal osilator. Kemudian port B kita buat sebagai output untuk menyalakan LED. Terdapat resistor sebesar 330 ohm ya, kemudian LED dan juga jumlahnya di sini ada 8 yang dihubungkan dengan R, kemudian dimasukkan ke dalam ground. Jalurnya seperti ini. Nah, kita klik 2 kali ya. Nilai eksternal yang awalnya itu biasanya bernilai 1 MHz ya, itu kita harus ubah menjadi 8 MHz agar sesuai dengan yang kita inginkan nantinya. Oke, kalau sudah selesai bikin rangkaian seperti ini, bagi yang belum tahu ya, yang belum pernah bikin rangkaian seperti ini di simulasi Proteus, saya bisa ngambil komponennya di sini ya. Silakan sampai shot ya, mau sampai tulis Atmega 16 seperti itu, nanti akan keluar. Nah, kemudian sampai klik OK ya. Nah, setelah sampai klik OK nanti dia akan masuk ke bagian ini. Begitu komponen-komponen yang lainnya semuanya diambil dari situ. Kalau sudah oke ya, kita masuk langsung ke programnya, dimana programnya ini yang sudah saya ajarkan di materi saya ya, untuk menyalakan LED ini tanpa pas button ya. Nah, programnya seperti ini. Nah, tapi kita mulai dari awal ya, kita close aja ini project ya, seperti awal ya, kita file new open project ya, kemudian kita masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini kita pilih Atmega 16 ya, dengan besar clocknya 8 MHz sesuai dengan yang ada di Proteus tadi. Kemudian port, karena kita menginginkan port B sebagai output, kita lihat di sini ya, port B sebagai output untuk menyalakan LED. Maka untuk settingannya di sini kita buat port B menjadi out. Nah, setelah sini selesai ya, tinggal sampai save, generate and exit ya, sampai save sebanyak 3 kali. Ini saya contohkan ya, coba percobaan ya, cobaan pertama. Nah, ini sampai save sebanyak 3 kali. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini program awal ya, sebelum kita masukkan program kita sendiri. Ini baru settingan dari Atmega ya. Nah, di sini kita lihat port B nya menjadi DDRB ya, DDRB menjadi FF, itu berarti settingan awal kita sudah benar sebagai output. Ini kita copy saja, kita paste sini. Ini tulisannya kita ganti menjadi delay data, karena saya sudah membuat program ya, jadi tinggal saya copy di program saya sebelumnya. Nanti sampai contoh saja programnya seperti ini ya, sampai lihat saja secara teliti, sampai samakan programnya dengan punya saya ya. Kita pastikan sini saja ya. Itu selesai. Nah, tinggal di compile atau build project all ya. Kalau saya biasanya menggunakan shift F9, kalau di sini ada pilihannya 3. Biasa saya menggunakan itu yang paling kanan, nah yang ini. Nah, setelah semuanya oke, tidak ada error ataupun warning ya, program seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke bagiannya ya. Jadi programnya sederhana, cuma seperti ini saja ya.
Nah, ini untuk menyalakan LED berkedip ya, nyelamati. Kemudian di bawahnya ini untuk LED berjalan ke untuk LED ya, untuk LED berjalan ke kiri. Nah, ini 0B itu maksudnya binir ya, binir 01 01 01 gitu. Nah, untuk bawahnya itu untuk LED berjalan ke kanan. Kita compile lagi. Oke, kita masuk ke program, kita klik 2 kali, kita pilih programnya. Program biasanya itu berada di C ya, tempat AVR sampai terinstall. Nah, G-Server ya kan, bin exe, kita ambil yang exe, kemudian kita pilih percobaan yang sudah kita buat tadi. Oke, setelah itu kita play ya. LED menyala, kedip nyelamati, LED berjalan ke kanan, LED berjalan ke kiri. Oke. Untuk percobaan pertama praktikum mikrokontroler cukup ini saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul kedua ini ya, ini sama seperti modul pertama ya, rangkaiannya sama seperti ini, menggunakan port B sebagai output LED ya. Nah, tapi di sini kita menambahkan 4 buah pas button ya untuk input yang kita masukkan di dalam port A ya. Saya perbesar ya, saya perbesar lagi. Nah, ini lebih jelas. Pas button ini kita masukkan di port A ya, nomor 2, kemudian kita masukkan dalam ground juga. Jadi fungsinya pas button tertentu ini untuk mengontrol nyala LED. Oke ya. Setelah sampai buat, kita masuk ke program utamanya. Nah, buat file new project ya. Oke, yes, oke. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Kita pilih Mega 16 dengan clock 8 MHz ya. Kita masuk ke port. Kita lihat yang kita gunakan tadi port A dan port B. Nah, untuk port B sama seperti port A ya, modul pertama ya, kita buat sebagai output. Nah, karena port B ini kita fungsikan untuk menyalakan LED ya. Kita lihat port A di sini kita gunakan sebagai input. Berarti nanti settingannya akan berbeda dibandingkan dengan port B yang sudah kita setting sebagai output. Oke, port A, settingannya. Nah, settingannya itu sudah input semua ya, sudah ini semuanya. Tapi kita perlu pull up. Jadi kita klik satu-satu ini ya, biar tulisannya menjadi P. Dan itu berarti sudah di pull up. Oke, kalau semuanya ini sudah seperti ini ya, tinggal kita program save, generate and exit ya. Kita save sebanyak 3 kali sama seperti percobaan pertama. Oke, kita copy saja ini ya, kita tambahkan delay.h ya. Ini sebagai preprosesor ya. Oke, nah, kita lihat di sini nilai port A ya, port A itu sudah FF ya, sudah FF sesuai yang kita inginkan. Kita pull up ya, ini sudah FF dan DDRB nya sudah output yaitu 0xFF ya.
Oke, kita langsung masuk program utamanya. Karena saya sudah bikin program sebelumnya, saya tinggal copy saja. Nah, ini ada beberapa preprocessor ya. Kalau saya mau copy saja ini, samakan seperti ini ya. Di situ ada beberapa preprocessor. Untuk program utamanya saya copy saja ya. Oke, saya copy ke program yang ini ya, saya pastikan sini ya. Oke, nah di sini ada program if ya, pin A 0 sama dengan 0, pin A0 sama dengan 0. Nah, kalau untuk penyebutan pin ya, ini digunakan untuk 1. Jadi ini sebenarnya ini port A ya, port A. Kita menggunakan pin A1 atau port A1 atau port A0 atau port A3 ya, sama saja semuanya. Nah, tapi kita menggunakan pin A0 ya, pin A0 ya, pin A0 sama dengan 0, maka port B itu bernilai FF. FF di sini, port B di sini nanti akan bernilai 1 semuanya. Ketika bernilai 1, LED harus nyala. Oke. Kalau ini kebalikannya ya. If pin A1 sama dengan 0, maka port B itu jadi 00, mati. Kita lanjut di sini. Di sini untuk menyalakan LED berjalan ya, sama seperti program yang percobaan pertama, hanya di sini kita tambahkan program if saja atau program push button. Kita menggunakan pin A2 ya, untuk push button 3 dan pin A3 untuk push button 4. Kalau sampai sudah bikin program seperti ini ya, seperti cara yang pertama tadi ya, atau cara modul pertama, kita langsung build all project. Oke, kalau sudah tidak ada error atau warning ya, kita masuk ke simulasi, kita masukkan programnya tadi, percobaan 2. Oke, kemudian kita play. Ini kondisi LED pertama itu mati semua ya. Nah, ketika ini saya tekan itu harus nyala. Oke, kita lihat. Ini harus nyala semua kalau ini saya tekan. Begitu juga untuk kedua, ini untuk matikan. Nah, ini saya tekan ya. Push button pertama untuk menyalakan dan push button 2 untuk mematikan. Push button 3 dan 4 itu fungsinya untuk LED berjalan ya. Ini kalau saya tekan, nah dia berjalan ke kanan. Kalau ini saya tekan, dia berjalan ke kiri. Oke, begitu saja ya untuk praktikum microcontroller modul kedua ini. Selamat mencoba. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk modul praktikum yang ketiga, yaitu tentang 7 segment. Jadi untuk 7 segmentnya ya, biasa ambil di sini ya, sama tulis 7 segment. Nah, akan keluar ya. Silahkan sampai pilih salah satu. Oke, kalau sudah dibuat rangkaiannya seperti ini ya, dengan menggunakan push button juga yang ada di port A.
dan juga ada di port B itu sebagai output untuk menyalakan 7 segmen. Oke, kalau sampai sudah membuat rangkaian seperti ini, kita langsung masuk program utamanya ya. Nah, di sini saya sudah membuat program ya, program utamanya. Oke, kita mulai dari awal saja ya. Ini saya close dulu, file, new, ya, project. Oke, konfigurasinya untuk Atmega-nya ini sebenarnya sama dengan yang praktikum nomor 2 ya. Jadi menggunakan pas button di port A ya sebagai input, tapi kita pull up ya. Dan juga port B untuk menyalakan 7 segmen kita set menjadi output. Oke ya, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kemudian save and exit ya. Potensi percobaan 3. Nah, kalau sudah, program awalnya kosong seperti tadi ya. Kita tambahkan program-program selanjutnya. Karena saya sudah buat program, saya tinggal kopas saja. Nah, ini untuk preprosesornya ya, saya tambahkan. Kemudian di sini ada penambahan ya. Ada penambahan beberapa variabel ya. Variabel ini saya menggunakan jenis tipe datanya integer ya. Jadi ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, kemudian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, fungsi dari variabel di sini itu nanti untuk menyimpan suatu nilai biner ya. Jadi saya fungsikan di sini untuk menyimpan nilai biner untuk menyalakan 7 segmen. Oke. Kita lanjut. Lanjut dulu di sini ya. Di sini port A ya sebagai input, pull up ya FF, dan juga DDRV sudah FF. Oke, sesuai. Kita masuk ke sini. Ini saya copy saja. Saya taruh di atasnya while. Oke, saya jelaskan satu saja ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan menampilkan karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 pada 7 segmen, sebenarnya yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah mengetahui alamat mana yang dituju dan menyalakan LED yang mana. Contohnya kalau kita lihat di sini, nah kita lihat port B di sini itu masuk ke kaki paling atas. Tapi kita tidak tahu kaki yang paling atas itu menyalakan LED yang mana. LED yang atas ini atau ini. Kita tidak tahu. Ya. Makanya kita harus lakukan dulu scanning satu persatu. Jadi ketika ini saya kasih logika 1, ya, yang nyala itu mana? Kalau yang nyala itu yang paling atas ini, berarti ya untuk port B0 itu adalah untuk menyalakan LED yang paling atas. Ya. Begitu juga untuk yang lain-lainnya, ya. Makanya yang agak susah yang pertama kali yang dilakukan itu adalah scanning alamat untuk menentukan nyala LED. Ya. Kalau sudah ketemu, enak. Kita masuk ke portnya. Nah, ini saya kemarin sudah melakukan scanning. Jadi untuk membuat karakter nilai 0 ya, berarti nilai 0 ya. Nilai 0 itu berarti kalau kita lihat di 7 segmen berarti
di sini nyala, sini nyala, sini nyala, sini nyala, sini nyala, sini nyala, nyala ya, dan yang tengah ini mati. Nah, saya sudah melakukan scanning kemarin, dan dalam scanning itu saya mendapatkan alamat ini, atau ini kalau kita pecah ya, kita jadikan banyak, itu sebenarnya bisa, tapi ini lebih mudahnya kalau yang di atas tadi menggunakan 0x ya, 0x mana, ini ya, menggunakan 0x ff ya. Kalau kita menggunakan kalkulator ya, saya coba cari kalkulator. Sampai masuk di view yang programmer ya, programmer 0x tadi itu adalah hexa. Hexa ini kita coba tulis nilai ff. Nah, ff ini karena di sini ini adalah 0b itu adalah untuk biner ya. Kalau yang atas tadi 0x itu ya, 0x itu untuk hexa, dan 0b itu adalah untuk biner. Kita lihat nilai biner itu berapa sih kalau kita punya nilai hexa sebenarnya ff. Kalau sudah, kita tinggal klik aja binernya seperti ini, berarti 11111. Tapi ingat ya, kita tidak menggunakan nilai biner ini sampai ff, dikarenakan apa? Kita lihat jumlah kaki pada 7 segmen itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7. Nah, berarti ada satu port atau satu pin dari port P itu yang tidak kita gunakan, kita hanya menggunakan 7 kaki, berarti nilai binernya juga berkurang 1 menjadi 7. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, setelah saya scanning, ini untuk menampilkan karakter 0, dan ini untuk menampilkan karakter 1, karakter 2, dan seterusnya sampai karakter 9. Mungkin sampai bisa berinovasi ya untuk menampilkan karakter-karakter yang lain, tapi untuk bagumnya, praktikumnya kita menggunakan karakter ini ya. Selanjutnya di sini ya, ini untuk menampilkan karakter A, karakter B, karakter C, dan lain-lainnya sampai karakter J. Oke, kalau sudah ya, kita masuk ke program utamanya di Well. Sorry, tadi saya close, enggak lagi. Ini tinggal saya copy saja, saya copy, taruh sini. Oke, udah selesai, saya close. Oke. Pas button yang kita gunakan cuma 2 buah pas button saja, yaitu pas button 1 dan pas button 2, atau pas button yang terhubung pada kaki pin A0 dan juga kaki pin A1 ya. Nah, kalau kita lihat programnya di sini, jika pas button 1 ditekan, maka yang akan tampil itu adalah port BA0, di mana port BA0 itu adalah nilainya biner ini. Nah, nilainya ini. Begitu juga untuk selanjutnya ya. Ada port BA1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Seperti yang saya jelaskan di awal, tipe data integer untuk A8, A9 itu adalah untuk menyimpan nilai biner atau nilai ini. Nilai ini, biner ini saya simpan di karakter A, di integer A. Oke. Untuk yang bawahnya, jika pin A ini pin A1 saya tekan ya, maka program ini akan jalan dan akan menampilkan karakter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, J. Oke, ya. Kalau sudah, kita compile saja build. Oke, sudah selesai. Kita coba, kita running ya, kita masukkan programnya. Itu percobaan 3. Oke, coba kita running. Oke, posisi yang pertama 7 segmen,
masih belum nyala ya. Coba pas button ditekan apa yang terjadi? Dia akan 0, 1, 2, 3, 5, dan dia akan berhenti pada 9. Nah, setelah ini program tidak akan melakukan apapun karena ini adalah karakter terakhir yang dimunculkan. Nah, kita coba di program selanjutnya, yaitu ketika pin A1 ditekan atau pas button 2 ditekan, apa yang terjadi? Dia akan menarik karakter A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Oke, ya. Ini adalah modul untuk praktikum percobaan ketiga ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Ya, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul praktikumnya kita lanjut ke modul 4 ya, yaitu alphanumeric LCD ya. Oke, untuk alphanumeric LCD ya, kita menggunakan LCD 16x2, dimana yang dimasukkan 16x2 itu adalah ada 16 karakter ya, di 2 baris. Jadi kalau total karakternya itu ada 32. Oke, untuk portnya kita menggunakan port C ya, port C untuk mengakses LCD. Di sini rangkaiannya seperti ini ya, silahkan sampai buat. Nah, kalau sudah saya bisa langsung masuk ke dalam program. Nah, ini kita tambahkan pas button juga sebagai input di port A. Oke, kalau rangkaiannya sudah seperti ini, kita masuk ke program OVR ya. Oke, saja. Kita mulai dari awal ya, file new project. Oke, ya, seperti biasa. Coba perlu saya jelaskan lagi untuk awal ini ya. Oke, kita lihat tadi di sini terdapat LCD yang ada di port C dan juga pas button di port A. Berarti kita pilih ya Atmega 16 dengan clock 8 MHz ya. Kemudian port untuk port A kita buat input dengan di pull up ya. Setelah kita pull up, kita cari di sini yaitu alphanumeric LCD. Nah ini, nah kita enable, kemudian karakter line ya, karakternya tadi 16x2, kita cari yang 16. Oke, di sini masih di port A ya, untuk LCD-nya kita rubah di port C, kita pindah di port C semua. Oke, kalau sudah program generasi reaksis ya, simpan 3 kali. Oke, nanti hasilnya seperti ini, ada inisialisasi alphanumeric LCD module function. Jika di program sampean belum muncul ini, berarti deklarasi LCD sampean salah dan sampean harus ulang dari awal tadi. Di sini juga nanti ada ini LCD unit ya. Ini keterangan kalau LCD sudah masuk di program sini. Oke, kita langsung saja ke program ya. Karena saya sudah buat program, saya tinggal ngambil saja, nanti sampai sesuaikan dengan programnya. Oke, untuk preprosesornya saya taruh di bawahnya Mega 16 ya. Dan saya lanjutkan copy, saya paste di sini.
untuk preprosesornya ya, ada penambahan 3 buah yaitu stdio.h, delay sama std library ya. Oke, kalau sudah saya tambahkan ini, langsung masuk ke program ini. Ingat ya, untuk program ini kita masukkan di atasnya while. Ya, di sini ada LCD go to exit ya. Go to exit itu untuk apa namanya? XY itu suatu alamatnya itu nanti berupa angka ya. Jadi contohnya kalau XY kita kasih nilai 00, nanti berarti dia kalau kita gambarkan kotak ya seperti LCD ini, nanti posisinya ya di sini posisinya adalah X0Y0 ya. Kita mulai dari sini. Oke, untuk selanjutnya LCD puts ini fungsinya untuk menampilkan suatu karakter yang ada di dalam ini ya. Nah, kalau LCD go to exit ini sama, kalau di atas ini dia 00, kalau di sini dia 01, berarti X0Y1 itu posisinya dia ada di bawah sini ya. Ini X0Y0 ya, di sini X0Y1. Oke. Di sini saya kasih delay ya. Delay 2 detik ya. Kemudian LCD clear. Fungsi dari LCD clear ini adalah untuk menghilangkan semua tulisan yang ada di dalam LCD. Jadi kalau sampai tulis banyak di LCD, nanti dengan menggunakan LCD clear tulisan itu akan hilang. Oke. Nah, di sini saya tambahkan sedikit program ya. Saya kopikan, saya masukkan di dalam sini. Oke, ini saya close saja ya, sudah. Oke. Nah, di sini if pin A ya, pin A0, berarti nanti jika pas button 1 ditekan itu nanti akan muncul tulisan halo dunia. Ya. Jika pin A1 sama dengan atau pas button 2 ditekan, maka LCD akan clear atau tulisan halo dunia ini akan hilang. Oke. Kalau sama sudah buat program ini, dikompil saja. Oke, tidak ada error ataupun warning, kita langsung masukkan ke dalam programnya. Kita pilih percobaan 4. Oke, kemudian kita running. Nah, ini akan keluar, kemudian 2 detik dia hilang. Karena apa? Di sini tadi. Jadi tulisan ini akan keluar dulu ya. Nah, setelah 2 detik dia baru hilang, baru masuk ke program utama di dalam web. Oke. Ini coba saya reset ya. Cari muarom, ini nah, kemudian hilang. Nah, sekarang kita lihat tadi di dalam program ketika ini ditekan akan menampilkan halo dunia dan ini ditekan akan menghapus halo dunia dalam LCD. Ya, kita coba. Nah, halo dunia muncul tulisannya, kalau ini saya tekan hilang. Oke. Untuk modul 4 praktikumnya ini saja ya, silakan sampai coba-coba bervariasi dengan menampilkan apa saja dengan tambahan pas button. Kalau belum jelas nanti silahkan ditanyakan di komentar di Classroom ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke modul praktikum 5 ya, yaitu tentang aplikasi web. Silakan saya ambil untuk keypadnya ya. Saya menggunakan keypad pun di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang saya hubungkan dengan port D, dan juga ada LCD saya hubungkan ke port C. Setelahnya seperti ini, langsung saja kita buat. Ini program yang lama, saya close dulu seperti biasa ya, nggak perlu saya jelaskan secara rinci lagi.
karena saya sudah buat program sebelumnya ya, saya tinggal copy saja, nanti sampai tinggal mengikutinya saja. Oke, sebelum ini di copy, kita settingnya ini dulu ya. Kita si compiler, kita masuk ke ini ya, fungsi dari sprintf, kita pilih float ya. Nah, kita membutuhkan fungsi kita nanti ya. Oke. Ini saya copy dan di atas void main ya. Oke, di sini saya punya berubah ya, yang bertipe data function char, yaitu dt sama dt, dan juga ada char satunya itu buffer dengan nilai 33. Kemudian ini adalah programnya ya. Di sini saya menggunakan fungsi dari switchcase ya, agar lebih mudah. Bisa saja sampai menggunakan if ya, tapi saya lebih memilih menggunakan switchcase ya. Seperti ini programnya. Oke, kalau ini sudah ya. Oh iya, saya lupa untuk mengatur nilai dari port D ya. Port D kita nilai menjadi output ya, sebagai input yang kita pull up. Input kita pull up, berarti port D nya kita pull up, port D kita pull up, kemudian yang kita fungsikan sebagai inputnya itu nanti cuma ada beberapa kaki saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, yang 8 kita, yang PD7 ini kita gunakan. Oke, setelah itu saya kopikan lagi kemudian di dalam filenya saya NG di sini fungsinya dia sebagai untuk mengambil memanggil program fungsi void ya. Nah, setelah itu di sini ya, ini untuk menampilkan nilai dari keypad yang kita tekan ya. Oke, setelah semua kita coba compile. Kalau tidak ada error, langsung kita masukkan ke dalam programnya saja. Percobaan 5. Oke, lalu kita running ke aplikasi keypad. Oke, tekan keypad nilai, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak yang error itu. 89 ini error. Kita lihat. Oke, selanjutnya kita running lagi, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk percobaan 6 ya. Di sini percobaan 6 itu untuk mengakses timer. Kita akan mencoba untuk mengakses dua buah timer ya. Ada timer 0 dan 0 atau
T0 ya, T0 dan juga T1. Rangkaiannya seperti ini, dimana port D dikasih output ya. Nah, kalau sudah buat rangkaiannya seperti ini, kita lanjut ke programnya ya. Saya sudah buat program sebelumnya ya untuk akses timer ini. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan sedikit untuk awalnya ya. Oke, seperti biasa ya, kita pilih Atmega 16 dengan clock 8 MHz dengan port D dijadikan output ya. Port D kita buat output. Oke, di sini yang membedakan, di sini ada timer 0 dan timer 1. Untuk awal kita pilih timer 0 ini ya, kemudian overflow ya, interrupt kita pilih ini, kemudian silakan di generate save and exit, disimpan 3 kali ya. Kalau sudah, kita masuk ke program sini, ada penambahan 3 buah untuk preprosesor ya, kemudian ini ya, ada penambahan ini. Silahkan sampai ketik semuanya aja, tapi yang bawah ini di komen dulu ya. Oke, setelah ini sampai tambahkan ini ya, tambahkan, kemudian ditambahkan program ini juga. Oke ya. Nah, ini setelah saya tambahkan semua program ini, yang tidak saya komen itu adalah program untuk mengakses timer 0 ya, seperti ini tadi. Nah, ini. Tapi yang saya komen ya, itu program untuk mengakses timer 1. Jadi nanti sampean bisa bikin 2 buah program di percobaan 6 ya. Jadi mungkin 6A sama 6B, di mana 6A itu untuk mengakses timer 0 dan 6B itu adalah untuk mengakses timer 1. Nah, kalau sampean untuk 6B mengakses timer 1 ya, langsung aja timer 1 kita pilih ke timer 1 overflow juga, kemudian sampean pilih program generate save and exit. Setelah itu selesai, tinggal komen-komennya ini dibuang, tinggal yang atas itu nanti dikomen. Jadi bergantian ya, ini dikomen, ini tidak, untuk timer 1. Oke, kalau sampean sudah lakukan semuanya di timer 0 dulu ya, kita langsung compile saja. Oke, tidak ada error. Kemudian kita masuk ke simulasi, kita masuk ke coba 6 ya. Oke, kita lihat di sini, jika A itu sama dengan 0x06, berarti dia mengcounter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat apa yang terjadi ketika ini kita klik 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata belum kita play dulu ya. Kalau kita running, kita tekan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, LED-nya nyala. Coba kita tekan 6 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, LED-nya mati. Begitu juga nanti sama programnya, hasilnya untuk pas button 2 ini yang digunakan untuk mencoba mengakses timer 0 ya, timer 1 ya. Oke, untuk percobaan timer sampai di sini saja. Silahkan sampai coba. Terima kasih ya. Waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke percobaan 7 ya. Yang percobaan 7 itu adalah ADC. Oke, silakan sampean tambahkan ini ya, LM35 sampean sambungkan dengan port A0 dimana LCD terdapat di port C LM35, kemudian ada VCC, kemudian ground. Rangkaiannya simpel ya, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke dalam program. Oke, sebenarnya saya sudah buat program, tapi saya jelaskan sedikit ya di awal ya. Jadi silakan sampean seperti biasa ya, file new project ya, kemudian settingan LCD berada di port C. Yang perlu sampean tambahkan sedikit itu adalah untuk pengaktifkan ADC. Oke, untuk LCD sampean rubah ke port C semua ya. Nah, kemudian ini ADC sampean enable. Oke, kalau sudah sampean enable, tinggal program control save sebanyak 3 kali. Oke, kalau sudah jadi ya, silakan sampean tambahkan preprosesornya itu ini ya, stdio.h sama stdlib ya. Nah, kemudian konfigurasinya ini itu kita rubah menjadi float ya, float with precision ya. Nah, oke, silakan sampean tambahkan 2 preprosesor ini. Setelah selesai, tambahkan 3 buah ini ya, dimana saya menggunakan 3 buah variabel yang berbeda dengan tipe data yang berbeda. Yang pertama ada integer, ada tipe data float, kemudian ada karakter. Setelah 3 ini selesai, oke, kita langsung ke bawah ya. Kita masuk. Nah, ini cuma sebagai awal saja, seperti percobaan LCD itu ya, sama. Oke. Nah, ini program utamanya ya. Oke. Di sini ada ADC sama dengan read ADC 0. Read ADC 0 itu yang dimasukkan adalah untuk membaca port ADC 0. Kalau kita lihat di sini ya, port ADC 0 itu berada pada port A0. Nah, ini kalau sampean pindah di port, contohnya port A2, berarti nanti di sini juga itu harus dirubah menjadi read ADC 2. Oke. Kemudian ini program untuk konversinya ya. Konversi untuk data floatnya. Kemudian di sini ada sprintf ya. Sprintf buffer, jadi nilai dari ADC itu disimpan di buffer, kemudian nanti ditampilkan ini. Oke, kalau sudah kita compile. Oke, tidak ada error. Setelah itu kita coba running ya. Kita masukkan programnya di percobaan 7. Oke, kemudian kita play. Nah, ini keluar 25,90. Kalau di sini 26, mungkin ada selisih ya. Nah, karena kita menggunakan data float, berarti dia bisa koma ya. Ini mengambilnya 2 digit di belakang koma. Kita coba naikkan ya, sampai nilai 39. Nah, di sini 39,10. Coba kita turunkan lagi 21, di sini 21,02. Oke, cukup simpel untuk percobaan ADC. Silahkan sampai coba. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk praktikum selanjutnya, yaitu di praktikum 8 itu tentang PWM ya. Untuk rangkaiannya gampang sekali ya, sampai cukup menambahkan 1 komponen, yaitu saya pilih motor.
ya. Saya menambahkan motor, kemudian motor sampean sambungkan di pot OC1A di kaki 19 ya, kemudian dimasukkan ke ground. Oke, kalau sudah seperti ini langsung ke programnya saja. Programnya menurut saya lebih gampang ya. Nah, langsung program. Oke, silakan sampein file new ya, project seperti biasa. Nah, tapi yang membedakan di sini kita tidak perlu menyeting apapun ya. Jadi ini nggak perlu disetting apapun, cukup add mega 16 sama clock 8 MHz, kemudian program Control Save and Exit, sudah selesai. Cuma itu saja ya. Oke, kalau itu tadi sudah, silakan saya tambahkan untuk preprosesornya 3 ini ya. Studio, delay sama studio library, kemudian tambahkan ini ya. Ini di DRD kita buat ini menjadi FF ya. Oke, setelah ini sudah selesai, silakan ke bawah ya, sampean tambah ini ya, inisialisasi PWM ini untuk mengambil fungsi yang ada di atas ini ya, fungsi void. Kemudian data dan nilai data ini untuk mengatur kecepatan motor tadi. Oke, kalau sudah seperti ini kita compile aja ya. Oke, ini kita masuk ke sini, kita masukkan programnya ya. Kita coba running. Oke, ini adalah kecepatan motor dengan nilai PWM sebesar 100. Bagaimana kalau kita rubah menjadi 1000, bisa atau tidak? Coba, atau dapat 500 saja. Oke. Stop, kemudian kita, nah kelihatan perbedaannya ya kan. Nah silakan sampai coba-coba, sampai simulasikan kecepatan PWM ya, dari berapa sampai berapa terserah. Kemudian sampai lihat untuk kecepatan putaran motornya ya. Untuk aplikasi PWM cukup sampai di sini ya. Selamat mengerjakan, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini percobaan terakhir ya dalam praktikum, tapi sebenarnya ada percobaan lagi setelah ini, itu untuk akses EEPROM, tapi karena di simulasi Proteus itu tidak bisa kita mencoba pemrograman untuk mengakses EEPROM ya. Jadi untuk komunikasi serial ini adalah praktikum terakhir ya. Oke, rangkaiannya sama seperti percobaan rangkaian ADC ya, di mana ada LM35 ya. Kemudian ada LCD dan juga ada virtual terminal. Virtual terminal ini silakan sampai ambil di sini. Nih, ya. Oke. Kalau sudah sampai sambungkan kaki TX ya. Kaki TX itu larinya ke kaki RX. Begitu juga untuk kaki RX itu larinya ke kaki RX. Jadi disilang ya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini ya, sampai tinggal bikin programnya seperti biasa ya, file new project. Langkah-langkahnya sama seperti waktu kita mengakses LCD dan juga ADC ya, tapi ada penambahan fitur di sini nanti. Fiturnya yaitu kita harus menambahkan user. Oke, silakan sampai setting untuk ADC-nya dan juga alphanumeric LCD-nya berada di port apa saja. Kemudian
silahkan sampean tambahkan ini USAP ya, sampean centang semua receiver ya, transmitter. Kalau di laptop sampean atau di hardware sampean baut rate-nya belum 9600, silahkan sampean ganti ke 9600 ya. Kalau sudah ini wis tinggal sampean seperti biasa kedes sampai exit ya, simpan 3 kali. Oke, kalau sudah, untuk preprosesornya ya cukup tambahkan 1 buah ini saja, include SSD library-nya ya. Kemudian jangan lupa ini settingannya untuk si compilernya. Untuk si compilernya kita pakai yang Sprint F feature ya, jadi kita pakai yang float ini float ya. Oke. Silakan tambahkan ini. Kalau sudah, sampai tambahkan program ini ya. Ini sama seperti ADC tadi ya. Kemudian ke bawah ya, tambahkan program ini ya, sama seperti ADC sama juga LCD ya. Kemudian sampai tambahkan program ini. Oke, sebenarnya untuk serial itu penambahan programnya cuma 1 baris, yaitu cuma ini ya, ini aja sebenarnya untuk penambahan program. Jadi perintah printf itu untuk mengirim data ke virtual terminal ya. Di sini ada \n sama \r dari nilai ADC ya. Kalau sampai sudah bikin seperti ini ya, silahkan dicoba di simulasinya Proteus, ambil programnya. Kita running. Oke, nah ini nilai ADC di sini kurang besar ya. Oke, saya besarkan lagi. Di sini 28, di sini dokter 27,86, di sini 27,86. Coba kita naikkan ya. Jadi 39, kita turunkan 19,6. Oke ya, silahkan sampai coba di rumah. Ini praktikum terakhir untuk komunikasi serial virtual terminal di Proteus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.